Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Adelia dengan NIM 20105244023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel UTS saya kemarin mengenai penerapan blended learning pada perguruan tinggi. Adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mendeskripsikan penerapan blended learning pada perguruan tinggi. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan menggambarkan penerapan blended learning pada perguruan tinggi sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar mahasiswa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa blended learning yang diterapkan pada perguruan tinggi dapat meningkatkan kemandirian belajar, kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar, dan juga interaksi dan komunikasi antara pendidik dan mahasiswa terhadap perkuliahan. Adapun latar belakang penelitiannya yaitu salah satu unsur penting dari pendidikan adalah pembelajaran, sehingga diperlukan peningkatan dalam pembelajaran menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pembelajaran yang identik dengan pembelajaran langsung atau face to face saat ini dirasa oleh sebagian mahasiswa membosankan, sehingga tidak ada ketertarikan untuk mengikuti proses pembelajaran, yang artinya mahasiswa itu berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan teman sekelas dan dosennya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Di era perkembangan teknologi ini dapat menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran menggunakan perkembangan teknologi, merubah pola belajar yang tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu untuk mendapatkan informasi. Namun, tanpa menghilangkan perasaan ikatan sosial antara mahasiswa dengan teman sekelasnya maupun antara mahasiswa dengan dosennya. Blended learning adalah suatu revolusi dalam pendidikan berbasis teknologi internet yang mampu dimanfaatkan untuk pendidikan demi menunjang pembelajaran. Blended learning merupakan gabungan dari pembelajaran face-to-face dengan mengombinasikan e-learning. Penerapan blended learning di perguruan tinggi saat ini sangat efektif karena blended learning merupakan inovasi pada proses pembelajaran. Salah satu faktor terpenting yang harus dimiliki mahasiswa adalah kemandirian dalam belajar. Karena dengan dimilikinya kemandirian belajar, maka mahasiswa akan melakukan kegiatan belajarnya dengan penuh rasa tanggung jawab, kemauan yang kuat, dan memiliki sikap disiplin yang tinggi sehingga akan berpengaruh pada prestasi belajar yang meningkat. Dengan mengoptimalkan peran mahasiswa dalam mengelola kegiatan belajar dan pengaturan setiap tahap dalam blended learning, diharapkan kemandirian belajar mahasiswa semakin meningkat. Adapun kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian ini ada 5, yaitu yang pertama, Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang yang ditulis oleh Suwaibah Al-Aslamiyah, Bu Naji Setiosari, dan Henry Praherdiono dengan judul Blended Learning dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Teknologi Pendidikan. Yang kedua yaitu Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang yang ditulis oleh Deklarana Nindya Wardani, Anselmus G. E. Tonley, dan Agus Wedi dengan judul Daya Tarik Pembelajaran di Era 21 dengan Blended Learning. Yang ketiga yaitu Jurnal Teori dan Pembelajaran Praksis Pembelajaran IPS Universitas Negeri Malang yang ditulis oleh Agus Purnomo, Nurul Ratnawati, dan Nevi Farista Aristin dengan judul Pengembangan Pembelajaran Blended Learning pada Generasi Z. Yang keempat yaitu Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang yang ditulis oleh Ananda Dwi Ramadhani, Sultoni, dan Agus Wedi dengan judul Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi blended learning di jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Yang kelima yaitu Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia yang ditulis oleh Anissa Ratnasari dengan judul Strategi Blended Learning untuk Peningkatan Kemandirian Belajar dan Kemampuan Critical Thinking Mahasiswa di Era Digital. Kelima jurnal ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan tema artikel karena memberikan banyak informasi mengenai blended learning. Blended learning adalah sebuah model pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran tatap muka face-to-face dengan pembelajaran online. Adapun kelebihan dari blended learning yaitu kegiatan pembelajaran dapat dilakukan di kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan teknologi untuk menambah materi pelajaran dan soal-soal yang diberikan di kelas maupun melalui online yang dikelola dan dikontrol sedemikian rupa oleh dosen supaya kegiatan pembelajaran dapat berlangsung. Serta komunikasi antar mahasiswa dan antara dosen dengan mahasiswa dapat terjalin baik ketika berada di kelas maupun di luar kelas.
dengan membentuk sebuah grup diskusi yang memanfaatkan perkembangan teknologi di era ini, karena pembelajaran tanpa ada komunikasi tidak akan memberikan hasil sesuai dengan harapan baik dari dosen maupun mahasiswa. Dalam pembelajaran blended learning, mahasiswa tidak hanya mengandalkan materi yang diberikan oleh dosen, tetapi dapat mencari materi dalam berbagai cara, antara lain mencari ke perpustakaan, menanyakan kepada teman kelas atau teman saat online, membuka website, mencari materi belajar melalui blog, atau bisa juga dengan media-media lain berupa software pembelajaran dan juga tutorial pembelajaran. Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sini, dosen dan mahasiswa harus saling bekerja sama untuk sama-sama mencapai tujuan pembelajaran lebih baik dan lebih menarik dan tentunya lebih bisa dimengerti. Tujuan dari pembelajaran blended learning adalah membuat mahasiswa yang memiliki karakteristik berbeda agar mampu belajar secara mandiri, berkelanjutan, dan meningkat sepanjang hidup, sehingga belajar akan menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Pada implementasi blended learning terdapat faktor-faktor yang berpengaruh, sehingga penerapannya mampu berjalan sesuai dengan tujuannya. Adapun faktor-faktornya yaitu pedoman pendidikan, sumber daya manusia, dan lingkungan belajar. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor berpengaruh pada implementasi blended learning. Dosen yang menerapkan blended learning merupakan dosen yang berkompeten dan menguasai pembelajaran blended learning. Dosen menjadi kunci suksesnya penerapan blended learning. Mahasiswa juga menjadi kunci sukses penerapan blended learning, karena pembelajaran blended learning mengharuskan mahasiswanya siap belajar mandiri. Lingkungan belajar merupakan wilayah dengan segenap isinya yang saling berhubungan dengan kegiatan belajar, sangat berpengaruh terhadap penerapan blended learning. Sarana, prasarana, dan penunjang yang ada pada jurusan tentunya dapat mendukung penerapan blended learning. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu blended learning merupakan model pembelajaran yang dapat meningkatkan daya tarik pada proses pembelajaran tatap muka atau face-to-face dan sangat sesuai untuk diterapkan di era perkembangan teknologi dan informasi ini. Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa pengetahuan penggunaan teknologi informasi mereka sangat berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka hanya sebatas pengguna gadget, bukan pengguna teknologi. Mahasiswa harus beradaptasi dengan teknologi, dan dosen harus diajarkan untuk menggunakan teknologi secara efektif untuk memfasilitasi belajar mahasiswa. Sikap, kesiapan, dan keterampilan teknologi fasilitator sama-sama penting, karena semua faktor ini mempengaruhi bagaimana berhasil mereka menggunakan, mengembangkan, dan memperbarui alat berbasis teknologi dan sumber daya dalam operasi. Sekian dari penyampaian presentasi saya. Bila ada salah-salah kata ataupun ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.